Kembali lagi di Porsalam bersama dengan gua Fuad. Dan saya Patrick. Terus udah gitu doang, Pet? Udah gitu doang? Aku nunggu karena freeze. Aku kira Kau yang nge-freeze. Kau yang nge-freeze. Ya, aku nge-freeze nih. kami kembali di hari Jumat ini. Ya, kok Mr. Freeze, Arnold Schwarzenegger, Batman and Robin tuh ya, yang paling sampah. Batman and Robin. Yang baju Batman-nya terlalu seksi. Kancut bang. Itu bukannya Batman Forever ya? Kok gue jadi suka ketukar di antara itu dua? Ayo lo. Batman and Robin itu yang si Batman and Robin itu yang si George Clooney kan? George Clooney kan? Iya benar yang lawan Mr. Freeze. Anjir, gue jadi skip Tunggu dulu, penasaran gue jadinya anjing. Malah dia ngecek. Iya benar, Batman and Robin itu sih nih. Iya, yang George Clooney, terus ada si itu Robin yang pertama kali Chris O'Donnell, Uma Thurman jadi Poison Ivy. Baju Batman-nya tuh yang sampai bentuk-bentilnya kelihatan. Iya, aneh banget tuh. Kocak banget. Tapi soundtrack-nya bagus-bagus, men. Soundtrack bagus-bagus. Batman and Robin itu gila loh. Bagus itu. Yang lagu di Batman and Robin bukan? Iyalah. Iya kan? Nah. Iya. Bagus-bagus itu soundtrack-nya. Tunggu dulu ya, aku jadi penasaran. Soundtrack. Lu penasaran mulu. Iya. Sambil dia ngecek nih guys. Lihat kali. Kau mau kemana, Pet? Apa? Kau mau kemana? Mau ke rumah sakit. Oh, mau ke rumah sakit ya? Bokap. Oke. Oh, enggak. Batman and Robin tuh yang ini apa? Gotham City-nya R. Kelly, terus Smashing Pumpkin, The End is the Beginning is the End. Terus Foolish Game-nya Jewel. Ya, itu dia. Kalau Seal itu ya Smashing Pumpkin. Kalau si apa? Batman Forever baru yang Seal sama U2 gitu-gitu. Iya. Rose, gitu. Kiss from a Rose ya? Ya, Kiss from a Rose. Ya, ingat gue. Jadi kemarin itu akhirnya di sana. Salah satu penampilan terbaik Manchester United, ya. Satu arguably dalam kurun waktu mungkin tahun akhir. Ya. Waktu zaman Ole juga bagus-bagus kok permainannya. Tetap Ole lebar. Jadi itu performa Manchester United mungkin salah satu yang terbaik dan secara kolektif juga mereka bermainnya jauh lebih bagus dibandingkan pertandingan yang ada sebelum ini di bawah Erik ten Hag. Kalau gue bilang sih proses itu terlihat, asal sabar-sabar aja. Nanti gue nyindir tetangga sebelah yang udah menghasilkan sesuatu kan nggak enak kan. Dan sekarang mereka lagi di pucuk dingin-dingin. Ya. Nah, salah satu penampilan terbaik United musim ini adalah lawan Spurs dini hari tadi ya. Kemarin, Kamis dini hari. Dua yang gue highlight adalah jarak dari dibutuhkan 45 detik untuk menghasilkan gol pertama United. Jadi menit ke berapa? 45-50 babak kedua 46 ya, gue lupa lah pokoknya. Di 46-30 gitu ya. Berawal dari salah passing Lisandro Martinez yang di jantung pertahanan sendiri, bolanya dipotong sama Harry Kane. Kemudian pada saat bola dikuasain Harry Kane, langsung turun tuh semua pemain sampai cuma meninggalkan Rashford di depan sendiri, yang bahkan Rashford sendiri itu ada di lingkaran tengah lapangan United sendiri, daerah United sendiri. Ya. Itu bergerak simultan, semua pemainnya turun nutupin semua pergerakan pemain Spurs, sehingga bola yang tadinya dicuri Kane di jantung pertahanan United akibat salah passing Lisandro itu bisa balik lagi ke Spurs, di press, akhirnya Bruno bisa nyuri bola, passing pendek ke kanan ke Anthony, di crossing mendatar Anthony ke Sancho kasih tipis ke Fred, dihajar ya, sedikit beruntung memang deflected kakinya si Ben Davies ya, cuma
Itu jaraknya dari kesalahan passing si Lisandro Martinez sampai menjadi gol itu cuma 45 detik. 45 detik men yang dibutuhkan oleh United untuk bikin 1 gol. Ya. Sementara selama ini United itu conversion rate-nya cuma 9%. 9% aja conversion rate-nya. So, sebenarnya tim ini mampu untuk lebih klinikal, untuk bermain lebih cepat, ngalirin bola ke depan. Cuma somehow kombinasi antara bola yang tidak nyampe ke depan dan kebapukan penyerang yang membuat conversion rate-nya rendah. Gitu loh. Nah, itu satu yang gue highlight, yang gol pertamanya. Dan mungkin salah satu faktornya itu juga. Tunggu dulu lah. Yang kedua yang gue highlight adalah gimana Anthony yang di awal musim pada saat dia baru main dibilang tidak mau ngepres, tidak mau turun. Ya. Di menit 64 kalau gue nggak salah, Spurs memainkan bola di pertahanan sendiri, bahkan di kotak penalti sendiri nih. Main backnya Dyer, Eric Dyer, terus kasih ke si Loris segala macam. Terus sampailah bola ke Ivan Perisic di sisi kiri Spurs gitu ya. Dia mulai menusuk tuh dari garis tengah, set. Anthony sprint main ngejar dia. Set di press, bang, hilang bolanya. Itu dua yang gue highlight dari lawan Spurs kemarin. Itu. Gue nggak mau bahas tentang Ronaldo ya nanti, tapi di situ gue ngeliat sebenarnya United adalah tim yang bisa clinical, cuma yaitu tadi kombinasi antara bola lu yang nggak nyampe sama kebapukan pemain-pemain lu aja, gitu. Penyerang lu terutama. Rashford kemarin juga ada kok sekali, gitu. Itu sih menurut gue. Sebenarnya kalau soal Rashford tuh kayaknya kayak Rio Ferdinand juga kan nge-tweet tuh, kayaknya Hugo Lloris apapun yang terjadi, penting Rashford nggak bikin gol aja katanya. Semua sebenarnya Rashford itu banyak banget peluangnya dan bukan karena dia egois juga ya, enggak. Memang saatnya dia mengambil tendangan. Cuman emang Lloris luar biasa sih. Dan termasuk itu yang gue salah bilang satunya dari samping mau masuk. Tangannya Lloris masih bisa kena kayak gini. Iya, masih dapat tangan refleks gitu loh. Jadi kombinasi antara bola yang nggak nyampe, kombinasi antara bola yang tidak nyampe ke depan, kemudian striker yang emang bapuk gitu ya, bisa dibilang bapuk, dan ya keberuntungan gitu atau kejagoan kiper lawan gitu. Itu yang bikin conversion rate Man United itu sangat rendah. Dan dengan kemenangan 2-0 kemarin lawan Spurs, satu juga ini bisa bikin gue senyum, satu lagi Pat. Ada dua. Pertama, kembali back to back clean sheet setelah sebelumnya waktu lawan Southampton sama lawan apa tuh, kita sempat clean sheet tuh back to back lah gitu ya. Everton ya? Ya gue lupa gitu ya. Pokoknya ada back to back clean sheet. Sama yaitu tadi. Ini kan kita juga back to back clean sheet nih dari Everton ke Spurs. Dari si Newcastle ke Spurs gitu loh. Iya kan? Oh, iya, back to back kan itu clean sheet-nya gitu loh. Iya gitu. Bahkan bisa lu hitung 3 kalau lawan Everton lu hitung kan. Everton kita menang 1-0 tuh. Iya kan? Iya. Gitu. Sebenarnya jadi kalau gue bilangnya salah satu faktor yang mungkin menurut gue sih ya, karena mereka kan baru nih dengan polanya Ten Hag Ball ini. Iya. Belum, Oh, sorry nggak, awal-awal lawan Southampton kan 2-1. Ya, yang dibantai kita 4-0 di pertandingan awal, yang dibantai sama Brentford. Kalau gue bilang memang itu pola yang baru mereka terima. Mereka belum mengerti semua positioningnya, arah larinya, channel-channel yang bergeraknya seperti apa, pergerakannya seperti apa, off the ball-nya seperti apa. Jadi kalau menurut gue sih memang sekarang ini mereka lagi saatnya gelling kan. Saatnya mereka saling mengenal karakter yang mereka butuhkan untuk dan saling mengenali posisi masing-masing. Ya, jadi it's a process yang menurut gue cukup cepat untuk untuk mereka adaptasinya dengan Ten Hag Ball-nya, and it's all good. Plus yang tadi lo bilang masalah clean sheet, gue seneng banget tuh lihat Lisandro Martinez itu kayaknya puas banget. Kayaknya clean sheet itu menjadi sesuatu yang gimana? Pencapaian. Iya. Pencapaian. Kan? Atau jangan-jangan di dalam klausalnya ada clean sheet bonus. Betul. Jadi clean sheet itu lawan Southampton 1-0. Kemudian lawan Leicester 1-0. Pekan keempat, pekan kelima. Kemudian baru itu double clean sheet pertama musim ini. Kemudian dilanjut lagi clean sheet lawan Newcastle walaupun hasilnya seri, plus kemarin gitu lawan kita menangnya 2-1. Iya, jadi menurut gua itu menjadi satu suntikan moral sebenarnya. Dan satu lagi Pat, selisih golnya jadi balance. Tadinya kan minus 2. Yes. Maksud gua enak loh melihatnya karena di awal-awal iya gitu loh.
Karena tadinya di antara semua tim 10 besar gitu kan, United tuh yang selisih golnya minus gitu loh. Gila loh, yang bener aja. Sekelas United selisih golnya minus itu kan anjrit gitu kan. Kalau sekarang tuh kan 0 gitu. Walaupun kalau lo bandingin sama Chelsea gitu ya. Tapi itu dia, Bang. Waktu lawan Brentford peringkat 9 tuh Fulham -1. Kenapa? Ya itu dia. Kemarin waktu Brighton sama Brentford kan banyak kebobolan nih. Itu minusnya disamakan lagi jadi 0 lagi kan. Kita ketemu lagi sama babak City di bobol 6. Ya, yang paling banyak di Brighton sama si City lah sebenarnya. Lawan Brighton kan kita kalah tipis 2-1. Sebenarnya di City kita 3 kan jatuhnya karena 6-3. Iya, juga 3. Cuma di Brighton kan juga 3. Di Brentford 3 juga. Sama aja lo jadinya. Begitu loh. Iya kan? Satu lagi 4. Jadi iya. Itu yang lawan apa ya kita? Ya itu Brentford. Lawan Brighton. Brentford 4 ya? Enggak dong. Lawan Brighton kita kalah 2-1, men. Gue mendadak lupa kalau udah masalah itu. Lawan Brighton kita kalah 2-1. Gitu loh. Yang kebobolan 4 tuh lawan si Brentford. Brentford 4-0 kita kalah kan gitu. Iya, gitu. Jadi itu yang beberapa yang gue highlight adalah satu, jarak dari kehilangan bola dibutuhkan cuma 45 detik bagi Man United untuk bikin gol lawan Spurs, dan golnya juga nggak jelek gitu ya. Benar-benar dari buah kerja Krasman yang benar-benar ngepres, semua bergerak untuk peluang, sampai akhirnya dari kesalahan pemain Spurs dicuri sama Bruno bikin gol. Plus Bruno bikin gol lagi, gue senang sih, Pat. Yes. Gue senang Bruno bikin gol lagi, gue senang. Ya gitu, salah satu yang membuat gue bahagia di pertandingan itu ya, satu memang secara kolektif mereka bermainnya udah jauh lebih bagus. Yang kedua, udah lama banget kita nggak melihat Manchester United yang modelnya kayak zaman-zaman dulu kita nonton di Bos Alex, mendominasi, mengkontrol, memimpin pertandingan itu, tempo mereka yang ngatur, kemana arah bola mereka. Jadi lawan itu benar-benar ngikutin apa yang mintanya MU aja, and that is a perfect game menurut gua kemarin itu. Itu yang kemarin juga Unlimited kan mengatakan bahwa ini mungkin adalah salah satu pertandingan yang terbaik MU dalam kurun waktu berapa bilang, tahun kan? terakhir ini. Iya. Musim ini kalau gue bilang satu lagi yang gue highlight adalah kombinasi Varane sama Lisandro Martinez ini udah. Ini jangan diganggu lagi deh. Jangan lu ganggu deh. Itu udah terbaik ya. Sorry to say, Maguire walaupun lu berusaha kayak manapun, the chemistry between these two udah kayak zaman dulu kita nonton Yoma tidak. Mereka udah bisa saling ngerti di mana gue harus nutupin, di mana gue harus covering. Dan dua-duanya juga Spartan gitu loh. Varane itu diam-diam tapi ganas. Varane tuh diam-diam tapi ganas gitu. Sama kalau Mimin tuh merhatiin kemarin pas waktu dipartnerin sama Maguire, Varane malah jadi kelihatan melempem kan jadinya. Iya gitu. Kalau Mimin catatannya De Gea udah lebih oke nih, ball playing goalkeepernya gitu loh. Udah lebih nyaman dia memainkan bola gitu ya. Sama ya, sorry tuh say Pet ya, kayaknya Malaysia masih jadi cadangan, Pet. Kayaknya sih, Shaw lagi bagus-bagus banget. Iya, lu nggak mungkin ngegeser performa Shaw yang lagi bagus kayak gini, terus lu istirahatin, menurut gua it's not fair for him gitu. Karena toh Malaysia juga udah dapat kesempatan kan di awal musim kan, gitu. Tapi gua suka sih cara Ten Hag. Kalau kayak kemarin itu kan, ya no matter how much we love Ole, cuman pemilihannya ya itu aja terus rata-rata kan. Iya. Nggak perform juga masih dimainkan juga. Kalau gue lihat di sini yang bagus dari Erik Ten Hag ini, sekarang nih Shaw lagi bagus-bagusnya nih. Ya. Tapi dia juga tahu ketika dia jelek sedikit aja, dia ngerti manajer yang ini tempatnya hilang untuk menggantikannya. Ya. Cristiano Ronaldo aja bisa nggak main kan gitu. Ya apalagi gua gitu, Roberto gitu kan. Gitu. Itu sih. Jadi memang dia memberi kesempatan yang adil kepada pemain berdasarkan performa, bukan berdasarkan nama besar ataupun kontribusi lu terhadap tim di tahun-tahun sebelumnya. Itu sangat fair bagi gua gitu loh. Itu sama akhirnya kita harus berangkat ke isunya Ronaldo yang menurut gua jelas dia salah, dan dia sudah mengakui itu di postingannya ya gitu. Dan itu juga menunjukkan bahwa I'm the boss gitu ya. Gue bosnya, gue yang ngatur. Masalahnya kan sempat ada isu ya, kayak kata Patrice Evra, kalau Ten Hag menghormati Ronaldo, harusnya dia memainkan Ronaldo setiap pertandingan. Nggak gitu, men. Lu memainkan pemain itu bukan karena nama besar dia atau karena lu respect sama dia, bukan. Lu memainkan pemain
karena memang performanya dia yang bagus di lapangan dan di pertandingan sebelumnya, gitu loh. Betul. Iya kan? Itu kalau menurut gue sih Evra sih salah bikin statement seperti itu menurut gue ya, gitu. Karena ya itu tadi namanya lu main bola kan, yang lu lihat kan penampilan lu yang lu jadiin benchmark Kontribusi untuk dia, main. kontribusi Iya, dia selama kontribusi 90 lu menit. gitu loh. Dan kemarin lawan Newcastle lu dikasih kesempatan juga nggak bisa bikin gol kan gitu. Dan lu diganti gitu ya. Ya harus gantian lah kalau gitu ya. Sekarang kesempatannya Rashford, juga masih muda gitu, Sebenarnya walaupun kalau lawan lapuk Newcastle gitu. dibilang nggak bisa bikin gol, kalau dibilang Newcastle nggak bisa bikin Oh gol ya, juga harusnya bikin gol. adil. Iya. Seharusnya dia Lalu 2 bikin gol malah dua itu. gol. Iya. Cuma ya itulah, mungkin it's not his time right now gitu loh menurut gua, Pet, gitu. Mungkin lu harus bersabar aja jadi, lah. Tapi gue cukup suka sih dengan responnya Cristiano Ronaldo yang langsung ya dia langsung mengatakan bikin bahwa ya. gue di setiap klub gue selalu mengutamakan aspek menghormati Ya. klub, dan juga gue dulu ketika masuk ke MU di umur muda saya selalu ngelihat momen senior. Iya. Dan itu yang saya coba untuk lakukan untuk yang junior sekarang. Cuman saya cuma manusia biasa, itu yang gue suka Pak. Iya. Saya cuma manusia biasa yang nggak mungkin selalu melakukan itu. Itu menurut gue cukup. Mau itu namanya public relationnya Ronaldo yang menuliskan atau enggak, tapi menurut gue itu bagus. It's a good thing gitu loh. Karena gini, kalau gue lihatnya kan gini, Pat, mungkin dia emang lagi tertekan, harus memikirkan gitu. Bapaknya kan, si Sir Alex. Ya, karena gini loh, menurut gue mungkin kan dia lagi tertekan ya gitu, karena kemarin itu dia nggak bikin gol, terus mulai dicadangin gitu ya, terus pada saat lawan Spurs itu dia diminta main di menit 80-an kan. Nah, menurut gua sama mungkin ada juga sedikit pengaruh dari Ballon d'Or kemarin, di mana dia di urutan 20. Dia di urutan 20 main Ballon d'Or, yang tidak pernah terjadi dalam 17 tahun terakhir gitu. Jadi menurut gua ego dia lagi terluka. Makanya mungkin jadi lepas kontrol dong emosinya gitu ya, nggak bisa. Ya, karena plus mungkin satu bulan lagi udah Piala Dunia kan. Ya itu dia makanya. Jadi udahlah gua balon. Ya. Jadi udahlah gue cuma urutan 20 Ballon d'Or gitu kan. Terus gue juga lagi susah bikin gol, dicadangin segala macam. Terus masa gue disuruh, mungkin ya gue Cristiano Ronaldo, masa gue main menit 80-an gitu. Mungkin dia terluka lah egonya sehingga dia emosi. Tapi menurut gue sebenarnya itu juga mungkin strateginya Ten Hag kan untuk mengulur waktu. Terus namanya sepak bola kan lu nggak tahu nih, siapa tahu dalam tempo 4 lu bisa bikin gol karena backnya Spurs sudah kecapean. Benar kan? Yang jelas kan sekarang pada saat lu masuk, ya lu ngasih kontribusi ke tim gitu. Nah ini yang menurut gue yang dia tidak punya kemarin gitu. Itu tadi mungkin egonya lagi luka lah gitu, sehingga dia melakukan hal bodoh kalau boleh kita bilang kan gitu. Itu tadi, tapi ya dengan cepatnya respon either itu tim PR-nya dia atau emang dia sendiri, ya kalau gue sih masih ya udah, walaupun lu salah gitu loh, sehingga akhirnya nanti lawan Chelsea lu di grounded kan gitu loh. Kan lu di grounded nanti lawan Chelsea jadinya gitu. Dan itu fair, itu juga menunjukkan bahwa I'm the boss, kata Ten Hag gitu loh. Gue nggak peduli siapa lu, pokoknya kalau emang lu salah, lu tidak menghormati tim, ya udah lu selesai gitu. Bahkan komennya Ten Hag setelah game itu juga menyejukkan loh. Nggak mau bicara yang lain, cuma mau bicara tentang atau meraihkan kemenangan, kan itu dia bilang gitu. Itu sih. Jadi gue sih setuju sama apa yang dilakukan Ten Hag, apalagi dia didukung penuh sama manajemen untuk tidak membawa Ronaldo kan gitu. Itu sih. Jadi ya udahlah, memang mungkin lagi nasibnya lu begitu. Terus semoga ini menjadi pelajaran yang sangat berharga di usia senja lu, sehingga gue masih ada sedikit harapan gue dia masih bisa gacor, Pet. Bener gue bilang gitu loh. Masih ada harapan gue. Kalau masalah harapan sih kayaknya menipis ya, Wad ya. Karena kan kemungkinan besar sih menurut gue Januari dia udah pasti hengkang nih. Udah pas. Cuman maksudnya selagi dia masih ada di situ, yang gue harapkan dari dia adalah dia menghargai klub itu yang membesarkan nama dia juga ya. Menghargai klub itu sedemikian biar dia bisa memberikan yang terbaik dari dia lah. Nggak mesti dalam bentuk gol, bisa jadi dalam bentuk sikap yang bisa dicontoh sama pemain muda. Kemarin gue salah, sekarang gue akan tunjukkan performa. Mau namanya gue dicadangin, ketika gue dipanggil, your name comes up. Gue siap. Contohnya Eriksen juga pemain bukan nama kecil kan, tapi dia dimainkan menit 80 disuruh main, ya udah. Padahal kalau kita pikir-pikir soal ego, seharusnya yang ego terbesar pada pertandingan itu adalah Eriksen. Main melawan mantan klub lu, di mana-mana semua pemain itu ingin bermain lawan mantan klubnya.
Tapi Ya, ya itu ya. Eriksen. I love Kalau his ngelawan attitude. ngelawan mantan istri atau ngelawan mantan pasangan? Ada mama gue. Kan tidur mama, nggak dengar itu. Selo kau. Gak dengar ya. Oh iyalah. Iya, selo kau. Nggak, aku orangnya berdamai dengan dunia. Jadi aku Oke, nggak suka oke, berantem. oke, oke. Oke, 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 gitu. Gitu. Oke, 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 oke. Jadi kalau gue bilang Nah, sih memang ya Ronaldo yang gue harapkan dari dia cuma untuk sisa dia ada di Manchester United adalah it doesn't matter berapa gol yang lu kontribusiin sekarang. Kalau memang bisa kontribusi gol, we're happy. Tapi kalaupun enggak alhamdulillah ya ya. paling tidak dari sikap lu, dari Ya, performa lu yang lu bisa berikan ke kontribusi lu lah kepada tim ini dalam bentuk ya. apa aja, itu aja yang gue pengen secara positif ya. Jadi ketika lu meninggalkan United pun you're still a name yang people can remember fondly dengan Ya, senang hati you mereka still menyenangkan. left a good legacy. Ya, itu yang kita Gitu loh. harapkan. You live, Jangan ya, sampai ya, ya. kayak kemarin kan gue agak kasihan sih ngeliat meme-nya begitu banyak dipakein rambut lah Ya, ya, apalah ya, jadi ya. ya tapi salah Ya, sendiri sih. kasihan. Ya, soalnya makanya kan tadi ya udah itu konsekuensi yang lu terima jadinya kan gitu. Ya. Itu sih jadi. Padahal seharusnya dibilang Nah, gini aja dia, Wat. Seharusnya bilangnya gini aja. Aku nggak cabut, aku udah minta izin mau pipis aku kebelet, weh. ya. Tipu aja terus ya. Tipu aja. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Oh, kalian udah malam ya? So, lawan Chelsea tanpa Ronaldo aman nggak? Aman lah, selama ini juga tanpa Ronaldo aman. Pet, masalahnya pelatih Chelsea sekarang adalah pelatih yang dulu di awal musim ngalahin United, Graham Potter. Yang di 4 pertandingan terakhirnya tidak kebobolan. Iya. Dan kebangkitannya Kepa. Ya, gitu tapi loh. satulah itu kalau kayak prinsip kita selama ini lah, Wat, yang kau bilang kan. Kita kan melihat tim kita aja, kita nggak usah terlalu mikirin tim orang kan. Dan menurut aku tim ini percaya dirinya makin meningkat nih, makin pede semuanya. Itu bisa terlihat ketika kita masuk final third-nya lawan, mereka itu udah cukup kreatif sekarang, berani mencoba passing trupas yang aneh-aneh. Ya termasuk baru lawan Spurs saja tuh, baru lawan Spurs, sebelumnya lawan Newcastle mentok juga anjing. Itu sebenarnya kalau lawan Newcastle tuh karena kita nggak sempat aja waktu itu take ya. Sebenarnya Newcastle itu banyak banget loh peluang-peluang bagus untuk United. Cuman ya memang wasitnya aja dan well deserved ya kena hukumannya. Sekarang memimpin Liga 2 loh. Oh iya. Rashford bola gol menit terakhir tuh gue udah anjing lah. Aduh, 3 leading kampang padahal. Oke, gitu aja udah gol. Cuman ya, bangke. No, back again. Maksudnya kalau gue bilang sih yang jadi Rashford tuh memang sangat disayangkan. Cuman mungkin juga terpengaruh mental sih, Wat. Lu 90 menit dikerjain terus sama wasit tuh pasti lu yang ada emosi mainnya. Jadi udah kesel gitu. Ya lu main bola juga kan. Ketika lu udah tahu wasit demi kesalahan, otomatis lu main juga nggak fokus lagi. Udah bawaannya gedek tuh ya. Susah, men. Kita lawan duit Arab kemarin. Ya. Bentar, maksud Mimin apa sih tuh lawan Newcastle? Ini ngamuk-ngamuk deh. Bentar. Maksud Mimin apa sih lawan Newcastle? Fred belum cek paspor. Maksudnya apa, Min? Coba kau jelaskan dulu, Min. Oh, itu. Frednya jadi ngaco. Kau jangan jelek-jelekin paspor Fred ya. Pemain kesayanganku itu, Min. Lawan Newcastle katanya Fred belum cek paspor. Emang apa hubungannya? Coba nanti dijelaskan, Min. Jadi lawan Chelsea cuman kemarin disuruh cek sama Keano. Kemarin disuruh cek sama Kino. Iya benar. Kino sempat bilang kan, I don't think Fred benar. He's a Brazilian. He's from Brazil. He should check his passport. Karena mainnya memang katrok banget sih Fred waktu di Newcastle. Semalam tuh oke lah ya, gitu. Oke lah. Tapi satu lagi, gua rasa memang nggak sih kemarin yang gol Bruno? Enggak lah, gol Bruno nggak asis. Kan mental dari pemain Newcastle, main Spurs. Kan mental dari si Ben Davies juga apa? Ya enggak hitung lah, kan mentalnya dari pemain Spurs gitu. Sama gue ngerasa gini ya, memang partnernya di tengah itu Fred, Casemiro ya Fred udah. Dia kayak nggak bisa main nama yang lain. Iya. Kayak pengaruh bahasa kali gitu ya. Gue ngeliat, karena waktu Casemiro duetkan sama McTominay-nya malah nggak sabaran kan, maju mulu. Iya, gitu. Jadi kayaknya emang pasangannya itu berdua. Jadi backupnya kalau nggak Casemiro Eriksen, Casemiro Fred jadinya gitu, atau ya Eriksen McTominay gitu loh. Gitu. Ya, itu sih. Eriksen itu cocok sama McTominay. Ya, atau sama Casemiro cocok. Dan gue senang Casemiro mulai dikasih menit main yang banyak. Terus kemarin juga mainnya udah semakin konsisten gitu ya. Satu syutingannya dari luar kotak itu.
Kalau Jadi kemarin tuh kelas, gue yang cuman sayangkan tuh dia belum mencetak gol aja buat United. ya Kalau ya udah, aduh, jujur yang pecah habis telur ya. yang gol kedua, gue puas banget ngeliat yang dia berlutut, ya, dia berlutut, teman-temannya selebrasi di ujung, dia berlutut di tengah sendiri, merayakan sendiri tuh gue, aduh, this is what you call a man yang betul-betul, gue mendukung main di klub ini, ya udah gue main sepenuh hati untuk klub ini. Dia tackle-tacklenya juga yang lumayan loh, agak-agak Ya, menyeramkan gue ngeliatnya kemarin. ya. Enak, mulai enak, mainnya mulai. Jadi, shall we forget about FDG? Yeah, of course, man. Who's that? So, gimana lawan Chelsea menurut kau? Ada yang kemarin ngomongnya kayak gini, Wak. Dia bilang, I want to play Champions League football, katanya, ya kan. Ya. Oh iya, monggo. Terus sekarang lu cuma main berapa? Ya, Jumat lo gitu. Lu cuma ngerasain berapa match doang gitu ya. Gak jauh-jauh juga gitu. Katro. Jadi cuma lawan Chelsea menurut kau? Apakah line up yang sama? Kalau menurut gue lawan Chelsea pertandingannya bakal alot. Satu bukan karena ya lawan Chelsea udah pasti alot sendiri ya. Tapi dengan Potter yang sekarang menangani mereka, tipikal English League 2 game bakal keluar sih kalau menurut gue. Tipikal yang physical dan pertarungan di midfielder sih kalau gue bilang. Pertarungan di midfielder, gaya bahasa komentator 80-an. Kalau menurut gue memang kuncinya adalah gimana Bruno bisa ngasih bola-bola bagus ke striker dan strikernya bisa manfaatkan itu. Jadi tugas bagi Rashford terutama karena dia pasti akan jadi starter nih ya, dengan tidak adanya Ronaldo dan Martial yang masih diragukan, Rashford akan menjadi starter menurut gua. Kirinya tetap Sancho, kanannya Anthony. Karena lu menghadapi kiper yang lagi bagus-bagusnya, 4 game terakhir tuh nyer kebobolan. Percaya diri, betul. Padahal udah sempat dianggap habis kan karena sempat ngelawan supporter segala macem gitu, menolak diganti gitu. Jadi akan menjadi satu ujian yang besar juga bagi Ten Hag, apakah timnya bisa masuk 4 besar apa enggak. Karena ini rival langsung. Kalau lu ngalahin Chelsea nanti, otomatis lu naik peringkat 4, itu udah fix. Gitu loh. Itu udah fix gitu. Cuma kalau lu berkaca pada 4 hasil terakhir, 4 hasil United Chelsea terakhir dalam 2 musim tuh seri semua, Pep. 0-0, 0-0, ya, terakhir menang itu 2019-2020 yang masih oleh bagus-bagusnya. Itu terakhir kita menang home and away itu 4-0 sama 3-2 apa 3-1 apa gitu lah, gue lupa gitu. Kalau pertahanan sih gue kayaknya udah sih gue dengan Ten Hag Ball. Makin pede gitu loh, makin pede banget gue dengan Ten Hag Ball. Apalagi melihat pemain-pemain kayaknya udah mulai memahami apa yang diinginkan Ten Hag. Jadi apa ya, gue udah mulai hilang rasa takut, men. Udah mulai tumbuh kembali rasa sombong gua. Oke. Itu udah mulai balik lagi gitu. Bring on Chelsea kan gitu. Karena kan kita udah lawan Liverpool menang, kita udah lawan Arsenal menang, kita udah lawan Spurs menang, kalah sama City gitu loh. Jadi rival langsung kita yang di atas udah hampir semuanya kita hadapi loh. Peringkat 1 udah. Jatuhnya gini lah. Ya terus. Peringkat 2 udah City, peringkat 3 si Spurs udah, peringkat 4 Chelsea udah, peringkat 4 Chelsea besok gitu. Liverpool udah gitu. Jadi maksud gua ini lepas dari sini harusnya sih menjadi satu ini Liverpool 7 Pet akan menjadi satu pertandingan yang harus akan menjadi satu pertandingan yang bisa menjadi tabungan poin lo gitu selepas lawan Chelsea harusnya ya. Pembuktiannya sih di Chelsea lah. Kan ada ini, Wak. Ada meme kemarin gue lihat kan. Ada kayak bocah tengil kayak gitu datengin Liverpool, woi Chelsea, woi Spurs, Arsenal, sini kalian semua, maju kalian semua, barengan kalian maju kalian. City nggak berani ya disebut ya, habis. Ampun bang, gitu. So jago kau lontong. Gitu. Jadi lawan Chelsea menurut kau starternya sama nggak kayak kemarin lawan Spurs nih? Kurang lebih sama. Ya memang pasti sama sih. Dan gua harapkan sama. Kalau gua berharap Casemiro sama Eriksen. Oh, lo pengennya Eriksen mulai dari awal? Iya dong. Karena dengan adanya Eriksen lu punya 2 pemain kreatif, Pat. Itu satu advantage, Pat. Walaupun kemarin lawan Spurs Bruno tuh banyak banget turun ke bawah bantu gelandang. Banyak banget. Walaupun masih ada errornya dia berapa kali passingnya salah atau memang
terlalu lambat nahan bola ya gitu. Cuma ya udahlah, Bruno is being Bruno gitu. Tapi satu yang gue perhatiin kemarin lawan Spurs juga adalah dia banyak nih turun ke bawah segala macam bantu gitu. Itu gue senang gitu. Kalau gue sih berharap nanti Eriksen yang main sama Casemiro. Apa enggak terlalu dalam nanti kita akhirnya kalau Casemiro sama Eriksen, karena dua-duanya pemain yang di dalam loh. Enggak lah, Eriksen kan lebih kreatif. Ya, dia kreatif, tapi mainnya dari bawah kan. Nah, justru dibagi tugasnya. Casemiro nanti yang jadi jembatan dari back tengah ke Eriksen gitu. Eriksen baru tinggal bagi bola. Iya, gitu. Itu kalau menurut gue sih. Gitu. Tapi emang akan menjadi satu ujian yang berat lah ngadepin pertahanan dan kiper Chelsea yang lagi bagus-bagusnya. Itu sih menurut gue. Ya. Whatever it is, it's going to be a very exciting game kalau menurut gue. Yes, harusnya bukan dari skor atau apa nanti ya. Cuman maksud gue itu dari pertaruhannya, dari lini up yang dua-duanya punya pemain-pemain yang berkualitas, dua-duanya memiliki manajer baru istilahnya ya. Jadi it's going to be a very interesting game, it's going to be a very good game. Ya. Oh ya, jangan lupa ya, nanti coba cek di postingan Poros Halang terbaru tuh ada produk oke. Ya, lu cek di situ aja. Gitu. Dah. Pokoknya di Instagram. Kalau gua pribadi, gua sangat mengendorse lah itu produk itu, karena gue pribadi make. Jadi itu nggak cuma endorse, tapi gue bener-bener make. Tepu! Udah jam 10. Aku pula tepu. Have a good weekend, people. Mulai dari facialnya, sabunnya, parfumnya, semua gue pakai produk tersebut. Tapi nggak ada berubah. Boleh disebut nggak sih, Pak Prot? Boleh, kalau kau mau. Boleh. Gitu. Jadi, kalau gue pribadi, gue memakai sabun Kaf, cuci mukanya pakai Kaf yang hitam, yang baunya yang paling gue suka itu Kaf yang warna hijau, itu aduh laki banget. Parfumnya juga gue punya semuanya lengkap, hitam, coklat, biru, dan yang hijaunya semua enak baunya. Terserah lu mau pilih baunya yang mana. Plus harganya juga sangat bersahabat. Silakan dicek di postingan Instagramnya Poros Halang ya guys. Oke, have a good weekend. Semoga weekend lo menyenangkan. Dan jangan sampai nanti hasil United yang buruk mempengaruhi hari-hari lu. Jangan sampai. So, gua Fuad. Kalian have a good weekend. Gua masih hari Jumat, cuy. Iya udahlah, berisik banget sih ya. Semoga besok gua ada rencana ketemuan sama beberapa teman-teman MU yang di sini. Nanti kita coba lihat ya. Kalau jadi, semoga menarik. Mantap. Oke. Bye-bye. Bye.